Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ruhama, warga Tangsel, kaum muslimin muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan kita. Sahabat Ruhama, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa pada masa dahulu ada 3 pengembara yang sedang melakukan perjalanan. Karena hujan deras, mereka berteduh masuk ke dalam goa. Tiba-tiba pintu goa itu tertutup dengan batu besar dan mereka tidak mungkin keluar daripadanya. Satu di antara mereka mengusulkan untuk berdoa kepada Allah SWT dengan keikhlasan amal yang pernah mereka lakukan. Orang pertama berkata, saya punya 2 orang tua dan keluarga. Saya tidak memberi makan dan minum untuk keluarga, anak dan istri saya. Sebelum saya dahulukan ibu dan ayah. Suatu malam aku terlambat memberinya makan dan minum. Lalu mereka tertidur. Saya menunggunya hingga terbangun di subuh hari, sekalipun anak-anak saya menangis karena ingin juga minum susu. Kemudian ia berkata dalam doanya, ya Allah, jika yang saya lakukan itu untuk menginginkan ridho-Mu, maka keluarkanlah saya dari musibah ini. Setelah berdoa, batu bergeser sedikit dari mulut gua, namun belum bisa dilalui oleh mereka. Orang kedua pun melakukan hal yang sama. Dia berkata, saya punya sepupu yang sangat cantik. Saya goda, tapi ia menolak. Setelah waktu berlalu, ia dalam kondisi kekurangan dan jatuh miskin. Ia mendatangiku dan meminjam uang. Saya berikan 120 dinar dengan harapan saya bisa menikmatinya. Namun ia berkata, takutlah engkau kepada Allah, kamu tidak halal untukku. Lalu saya merasa berdosa, kemudian berkata kepadanya, ambillah uang ini dan pergilah. Dia melanjutkan ucapannya dengan berdoa, ya Allah, jika yang saya lakukan untuk memperoleh ridho-Mu, maka keluarkanlah saya dari musibah ini. Batu itu kemudian kembali bergerak, namun belum bisa bagi mereka untuk keluar dari gua tersebut. Orang ketiga kemudian berkata, ya Allah, saya punya banyak pekerja yang saya berikan gaji, namun ada satu pekerja yang karena satu hal ia belum mengambil gajinya. Saya simpankan dalam bentuk hewan ternak dan ternyata berkembang biak hingga cukup banyak. Suatu hari ia meminta gajinya, lalu saya berikan semua hewan ternak yang ada. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan itu untuk memperoleh ridho-Mu, maka keluarkanlah saya dari musibah ini. Setelah permohonan ketiga selesai, terbukalah mulut goa hingga mereka keluar dengan selamat dari musibah tersebut. Sahabat Ruhama, kaum muslimin dan muslimat, warga Tangsel dimanapun berada, riwayat ini menjelaskan salah satu fadilahnya beramal dengan ikhlas, hanya mengharapkan dari ridho Allah semata. Demikian dahsyatnya ikhlas dalam beramal. Pekerjaan yang biasa dan sederhana dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Seperti kegiatan tidur, belajar, makan, dan lain-lain bisa bernilai ibadah jika dilakukan karena ridho Allah SWT. Sebaliknya, amalan yang bernilai besar di sisi Allah akan menjadi kecil, bahkan tidak punya arti apa-apa jika dilakukan ada maksud selain karena Allah. Seperti ibadah haji, sholat, puasa, dan lain-lain yang besar pahalanya di sisi Allah bisa tidak berarti jika dilakukan secara riya, bukan karena Allah SWT. Imam Ghazali pernah berkata, semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya binasa kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas akan memperoleh pahala yang besar dari Allah SWT. Mari kita jadikan masing-masing dari kita menjadi pribadi yang ikhlas dalam beramal. Insya Allah mudah-mudahan fadilahnya akan kembali kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.